Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian. Terutama kita ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mensupport channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan tidak lupa pula kita doakan teman-teman kita, khususnya yang sudah mau mensupport channel ini, semoga teman-teman kita sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan jodohnya. Amin. Adapun teman-teman yang ingin berbagi kisah juga, silahkan teman-teman bisa untuk mengirimkan kisah teman-teman sekalian melalui email pribadi saya, yaitu kitapendukung7@gmail.com. Melalui email tersebut teman-teman bisa untuk menyalurkan kisah dari teman-teman sekalian, dan tentu keprivasian teman-teman akan kita jadikan sebagai nomor satu. Dan semoga juga melalui kisah kita bersama, kita sama-sama bisa mengambil nilai positif yang ada di dalam kisah kita ini. Semoga juga kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak mengulangi keburukan yang sama yang terjadi di masa lalu. Dan semoga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Berhubung kita sudah berada di part 15, alangkah lebih baiknya bagi teman-teman yang belum menyaksikan cerita kita dari part 1 sampai dengan part 14, silahkan teman-teman kepoin aja, linknya ada di deskripsi di video ini. Check it out. Dan oke lah guys, inilah dia ceritaku di part 15. Di pagi itu aku benar-benar kaget, dimana di dalam kamar Pak J terdapat Mas Wandi sedang tidur tanpa menggunakan busana. Hanya berbalutkan selimut di setengah bagian tubuhnya, Pak J mencoba untuk membangunkan Mas Wandi. Mas Wandi, bangun mas, sudah pagi mas. Kata Pak J sambil menggerak-gerakkan bahunya Mas Wandi. Mungkin sengaja Pak J memanggil Mas Wandi dengan panggilan Mas juga. Mungkin tujuan dari Pak J melakukan hal tersebut adalah untuk mengajari aku. Perlahan-lahan Mas Wandi bangun dari tidurnya. Dengan terlebih dahulu menguap, kemudian mengusap-ngusap matanya. Setelah Mas Wandi benar-benar sadar, kemudian Mas Wandi mencoba untuk duduk. Dalam posisi duduknya, Mas Wandi kaget saat melihatku berada di dalam kamar itu. Lantas, Mas Wandi refleks menarik ke atas selimut yang ia kenakan. Ada Dek Bima, kata Mas Wandi di saat ia terkaget melihatku. Aku hanya tersenyum saat melihat ekspresi Mas Wandi yang sedemikian lucu. Setelah Mas Wandi benar-benar bangun, Pak J mengajakku untuk pergi ke ruang tamu, meninggalkan Mas Wandi sendirian yang sedang menggunakan pakaiannya. Sesampainya di ruang tamu, Pak J segera menghidupkan televisi dan menggendongku
untuk menaikkanku ke atas sofa. Saat Pak J menggendongku dengan kedua tangannya, Pak J lupa menyadari sesuatu. Pak J lupa untuk tidak memegang sarung yang ia gunakan. Karena sarung itu tidak dilipat ke tubuh dengan kencang, saat Pak J menggendongku dengan kedua tangannya, sarung itu justru jatuh ke lantai, menyisakan tubuh Pak J tanpa sehelai benang pun. Menyadari akan hal itu, Pak J segera meletakkanku di atas sofa dan mencoba untuk mengambil kembali sarungnya yang terjatuh. Sebelum Pak J kembali menutupi tubuhnya, saat sarungnya terjatuh, aku sempat melihat semuanya. Aku sempat melihat pemandangan tubuh Pak J yang benar-benar indah. Dengan tubuhnya yang gagah, dengan kulit berwarna coklat kehitaman, serta otot-ototnya yang begitu terlihat kekar, benar-benar sungguh indah. Dan tentu aku sempat melihat pusaka milik Pak J yang kala itu terlihat masih lemas, terlihat seperti belalai gajah yang menjuntai ke bawah. Di saat aku memperhatikannya, Pak J hanya tersenyum-senyum kepadaku, seolah-olah Pak J menyadari akan suatu hal. Kemudian Pak J ikut duduk di atas sofa, berada tepat di sebelah kiriku. Dari arah belakang, tepatnya dari arah kamar Pak J, Mas Wandi telah siap dengan pakaiannya. Sebelum pulang dari rumah Pak J, Mas Wandi sempat ikutan kami duduk di sofa, tepat berada di sebelah kananku. Jadi posisiku berada di tengah-tengah di antara mereka berdua. Saat duduk di sebelah kananku, Mas Wandi merasa gemes terhadapku, dan Mas Wandi mencoba untuk mencubit-cubit pipiku dan berkata, "Anak siapa si ganteng ini? Anak siapa si ganteng ini ya?" Mas Wandi mencoba untuk menjahiliku dengan mencubit-cubit pipiku dan menggelitiki aku. Aku mencoba untuk menghalau tangan Mas Wandi, disertai dengan tawaku menahan geli saat Mas Wandi menggelitikiku. Setelah puas menjahiliku, Mas Wandi kini berpamitan dengan Pak J. Dengan terlebih dahulu bersalaman, Mas Wandi berkata, "Pak, saya izin duluan ya, saya masih ada perlu," kata Mas Wandi meminta izin kepada Pak J. Kemudian Pak J menanggapinya. "Oh iya mas, terima kasih banyak ya mas," kata Pak J sembari tersenyum lebar, seperti mengisyaratkan sesuatu. Aku pikir hanya sebatas itu saja Mas Wandi berpamitan dengan Pak J. Namun ternyata aku salah. Setelah mereka berdua bersalaman, Mas Wandi memeluk erat tubuh Pak J. Mereka berpelukan dengan begitu hangatnya. Selepas itu, justru mereka berdua berciuman. Berciuman dengan begitu mesranya, layaknya sepasang kekasih yang sangat romantis. Bagaimana tidak, kala itu aku merasa cemburu, meskipun aku masih belum mengetahui apa itu yang dinamakan cemburu. Aku merasa tidak senang atas perbuatan mereka itu, terutama aku tidak senang terhadap Mas Wandi. Aku merasa Pak J itu adalah milikku. Aku sebenarnya tidak mengerti akan apa rasa
hal yang terjadi, dan apa semuanya itu sebenarnya aku masih belum mengerti dengan seutuhnya. Namun, aku dapat merasakan bahwa seolah-olah Mas Wandi akan mengambil Pak J dariku. Mereka berdua cukup lama menikmati suasana itu dengan berpelukan satu sama lain dan saling berciuman dengan begitu mesranya. Aku si Bima kecil yang menyaksikan kejadian itu di depan mataku hanya bisa berdiam dan bengong menyaksikan kejadian itu. Hingga tanpa sadar olehku, botol susu yang biasanya aku bawa-bawa kini terjatuh dari tanganku, menggelinding di sofa dan terjatuh ke lantai. Karena mendengar botol susuku terjatuh di lantai, mereka akhirnya sadar dan menyadari bahwasannya di sana ada aku. Mereka berdua menoleh ke arahku secara serentak, melihatku yang sedang memperhatikan mereka. Menyadari akan hal itu, Mas Wandi segera meminta maaf kepada Pak J. Pak J, maaf Pak, maaf, saya khilaf, saya nggak sengaja. Kata Mas Wandi kepada Pak J. Udah, nggak apa-apa, saya juga khilaf tadi. Kata Pak J menanggapi Mas Wandi. Sepertinya mereka berdua begitu menyesal telah melakukan perbuatan tersebut tepat berada di depanku. Mas Wandi mendekat ke arahku dan berkata, Dek Bima jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Mas mohon Dek Bima jangan ngomong sama siapa-siapa ya. pinta Mas Wandi kepadaku. Namun, aku tidak menghiraukan permintaan Mas Wandi. Aku hanya diam saja dengan memasang wajah cemberut. Karena masih merasa gemes terhadapku, Mas Wandi mencium pipiku. Kemudian, Mas Wandi berpamitan lagi dengan Pak J. Lantas, setelah itu, Mas Wandi segera meninggalkan rumah Pak J. Aku masih merasa kurang suka terhadap Mas Wandi, sehingga bekas ciuman di pipiku pun aku segera mengelapnya dengan tanganku. Setelah Mas Wandi benar-benar meninggalkan rumah Pak J menarik tubuhku untuk lebih mendekat kepadanya, serta mengambilkan botol susuku yang terjatuh di lantai. Setelah Pak J memberikan botol susuku, aku bersandar ke tubuhnya sambil meminum susu. Dan Pak J mengusap-ngusap kepalaku dengan tangan kanannya. Di pagi itu, kami berdua tidak banyak bicara. Kami berdua hanya asik menyaksikan siaran televisi, di mana siaran itu merupakan film kartun favoritku waktu kecil. Dengan posisi Pak J yang duduk bersandar di kursi dengan merenggangkan seluruh tubuhnya, dan aku bersandar di sebelah kanan Pak J. Cukup lama kami saling terdiam satu sama lain dengan asik menyaksikan siaran televisi. Mungkin karena posisi tubuh Pak J masih capek dan butuh istirahat, di pagi itu Pak J tertidur dengan pulasnya. Melihat Pak J tertidur, lama-kelamaan aku pun ikut tertidur juga. Di saat aku sudah lelap tertidur, entah mengapa aku bermimpi dengan mimpi yang sama, di mana di dalam mimpiku lagi-lagi aku bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu adalah Pak J. Di dalam mimpiku
Aku bertemu dengan Pak J di suatu pantai yang indah, dan kami pun bermain-main, bersenang-senang, menikmati suasana indah di pantai tersebut. Hingga hal itu terjadi lagi, persis seperti di mimpiku sebelumnya. Lantas aku terbangun dan menangis di pelukan Pak J. Mendengar aku menangis, Pak J akhirnya ikut terbangun juga. Dengan sedikit panik, Pak J mulai menanyaiku. Dek Bima, Dek Bima kenapa dek? Dek Bima, Dek Bima, Dek Bima kenapa? Berulang kali Pak J menanyaiku. Pak J seperti benar-benar khawatir akan diriku. Dek Bima kenapa dek? Ada yang sakit ya? Mana yang sakit dek? Dek Bima. Aku masih terus-terusan menangis, dan Pak J pun semakin panik. Karena aku tidak menjawab, Pak J mencoba untuk melepaskan seluruh pakaianku. Pak J mengecek seluruh tubuhku, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah ada luka, cedera, atau bahkan ada hewan yang menggigitku. Setelah dirasa benar-benar aman, Pak J kembali menggunakan pakaianku. Dan tidak henti-hentinya, Pak J terus berusaha untuk menenangkanku dan bertanya kepadaku, hal apa yang telah membuatku menangis begini? Merasa belum menemukan jawaban, Pak J memerintahkanku untuk tetap duduk di atas sofa, dan Pak J segera ke kamarnya untuk menggunakan baju. Dan Pak J berencana untuk memulangkan aku ke rumah karena khawatir telah terjadi sesuatu kepadaku. Setelah Pak J berpakaian, Pak J segera menggendongku dan meletakkan botol susuku di saku celananya. Di dalam pelukannya, Pak J menimang-nimang aku. Pak J masih berusaha untuk menenangkan tangisku. Dan Pak J membawaku menuju pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, aku masih belum bisa berhenti menangis. Hingga tiba di rumah pun, aku masih menangis. Saat tiba di rumahku, dari arah dapur, ibuku berlari ke arahku karena mendengar suara tangisku. Ya Allah, nakku Bima, kenapa kamu nak? Kata ibuku saat mengetahui aku sedang menangis. Gak tahu mbak, ini Bima tadi tiba-tiba nangis. Tadi kan saya tidur, pas nonton TV ketiduran. Nah, pas saya bangun tiba-tiba Bimanya udah nangis. Saya juga tadi sudah tak cek itu seluruh tubuh Bima, tapi kayaknya nggak ada luka, nggak ada hewan yang gigit. Saya juga kurang tahu, jadi saya bawa ke sini dek Bimanya. Kata Pak J panjang lebar menjelaskan situasi. Halah anakku, cep. Ibuku berusaha untuk menenangkan aku. Saat ibuku hendak mengambilku dari gendongan Pak J, aku menolak. Aku menggenggam erat tubuh Pak J dan menarik bajunya. Menyadari akan hal itu, ibuku berkata, walah. Ya udah. Kalau memang mau sama Pak J, ya udah, tapi jangan nangis ya. Kata ibu kepadaku. Oh iya, Pak J belum sarapan ya? Ayo Pak, masuk Pak. Kita sarapan bareng-bareng. Kebetulan ini sudah matang semua. Ayo Pak, mari Pak. Kata ibu menawari Pak J untuk sarapan di rumah kami. Habis dari sakit ini, Bima sering rewel. Tadi pagi juga pas bangun tidur, dia juga nangis terus-terusan. Kata ibuku menjelaskan kondisiku. Akhirnya
Di pagi hari menjelang siang itu, Pak J sarapan di rumah kami, dengan aku yang masih berada di pelukannya. Sebenarnya, hal apakah yang membuat aku menangis? Hal apakah yang terjadi ketika aku bermimpi dengan Pak J? Temukan jawabannya di part selanjutnya. Oke guys, cukup sekian dulu di video kali ini. Apabila teman-teman suka, silahkan like, share, komen, and subscribe. Semoga teman-teman sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan jodohnya. Amin. Saya Bima pamit undur diri. Atas segala khilaf dan salah saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.